Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya dari Ibu Bapak sekalian, Prof, Dokter, seluruh tim penilai. Di sini juga di tengah-tengah kita juga sudah hadir Ibu PLT Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Dr. Mariati Kasiman MKKK, seluruh panitia dan juga yang terlibat di dalam persiapan Pekan Ilmiah Tahunan dalam rangka menyongsong Hari Kesehatan Nasional di DKI Jakarta. Eh, di sini tidak hanya dari Dinas Kesehatan, tapi juga seluruh akademisi ataupun juga dari tim penilai, mulai dari eh, universitas maupun dari perwakilan masing-masing suku dinas kesehatan di kota dan kabupaten di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Tidak hanya itu, kita juga ada beberapa hal yang akan kita bicarakan di hari ini. Di antaranya adalah mulai dari apa yang telah kita persiapkan, kondisi saat ini, dan kegiatan yang akan kita lakukan pada saat kegiatan Pekan Ilmiah Tahunan ke-6 di tahun 2024. Mungkin sebelum secara teknis kita menjelaskan terkait persiapan PIT 6 2024, akan ada arahan dan sekaligus pembukaan secara resmi yang akan disampaikan oleh Ibu PLT Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Kepada Ibu Mariati, kami persilakan layar dan waktunya. Baik, terima kasih Dokter Budi. Dokter Budi mohon info ya kalau suara saya tidak terdengar. Terdengar, Terdengar terdengarkah jelas, Bu. suara? Terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang Bapak warahmatullahi Ibu wabarakatuh. sekalian. Selamat Terima siang kasih Ibu. atas kehadirannya di ruang Zoom siang ini. Yang terhormat eh, Profesor Dr. Indah Suci Widianing, kemudian juga Ibu Trisari Anggodowati, FKM Tips, kemudian juga eh, ada Pak Miko tapi belum hadir ya, Dr. Tri Yunis Miko Wahyono, ya insya Allah nanti hadir ya, mudah-mudahan ya. Kemudian juga Prof. Hoirunisa, kemudian Ibu Dr. Yeni SPFK, kemudian Ibu Tanti Lutfitanisi, juga Ibu Dr. Mas Dalina Pane, kemudian Ibu Dr. Raharni, dan Ya, Bapak Ibu sekalian, di sini ada rekan-rekan saya dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Eh, Alhamdulillah siang ini kita bisa berkumpul di sini dan kita akan membicarakan terkait briefing ya nanti gimana terkait kegiatan pertemuan ilmiah tahunan ke-6. Bapak Ibu sekalian, terima kasih karena sudah 6 tahun Dinas Kesehatan Jalan 6 ya, Jalan 6 tahun ini melakukan pertemuan ilmiah tahunan. Ya, jadi adalah sebuah rangkaian dari Hari Kesehatan Nasional ke-60 di Provinsi DKI Jakarta. Jadi insya Allah kegiatan ini akan diselenggarakan pada hari Senin dan Selasa di tanggal 11 sampai 12 November di Hall A, Jakarta Convention Center. Jadi di Balai Sidang Senayan, Jakarta Pusat. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor, Bapak Ibu sekalian dari berbagai lembaga dan juga dari institusi pendidikan yang sudah bersedia menjadi tim penilai pertemuan ilmiah tahunan ke-6. Insya Allah mudah-mudahan dilapangkan ya Prof, Bapak Ibu, dan mudah-mudahan juga kita bisa bersama-sama untuk terus menggiatkan kegiatan-kegiatan seperti ini. Bapak Ibu sekalian, tema di tahun ini adalah tema HKN adalah gerak bersama, sehat bersama. Jadi memang ruhnya bagaimana kita mengajak kita semua gitu ya, mengajak para insan-insan kesehatan dan juga masyarakat untuk bergerak gitu ya, untuk bergerak. Jadi temanya gerak bersama, sehat bersama. Nah, pada pertemuan ilmiah ini peserta sudah mengajukan abstrak untuk dipresentasikan dan ada banyak tema gitu ya, ada banyak tema yang disampaikan di pertemuan ilmiah tahun ini, abstrak-abstraknya. Itu temanya itu ada 16 tema gitu ya. Yang pertama adalah disabilitas dan gangguan indera, kemudian ada tema gizi. Nah, gizi ini juga banyak teman-teman kalau saya screen gitu ya,
itu terkait stunting karena ini juga menjadi program prioritas ya. Kemudian juga ada imunisasi dan juga PD3I-nya ya. Jadi yang terkait dengan PD3I. Kemudian ada kesehatan jiwa, kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, kesehatan gigi dan mulut, pemberdayaan masyarakat, promosi kesehatan, penyakit tidak menular, dan juga penyakit menular, baik menular langsung ataupun juga menular melalui faktor zoonotik. Dan juga ada tema terkait pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, dan pelayanan kesehatan tradisional. Jadi memang kami menyampaikan kepada seluruh jajaran di Dinas Kesehatan, ayo manfaatkan gitu ya, manfaatkan kesempatan ini untuk kita mengasah kembali kemampuan kita untuk menulis, mengeksplor lagi gitu ya, mengeksplor diri gitu ya, dan juga uh, bagaimana budaya untuk belajar gitu ya, budaya untuk membaca gitu ya, mempelajari ilmu itu bisa terus dilakukan oleh segenap insan di jajaran dinas kesehatan. Nah, waktu pengumpulannya itu sudah kami mulai dari 1 September sampai 31 Oktober. Dan mungkin sudah finish ya, sudah ditutup ya Dokter Budi ya. Jadi sampai jam 13.30 hari ini itu sudah ada 210 abstrak ya. Jadi memang paling banyak ini yang memberikan abstraknya adalah dari puskesmas. Jadi dari dinas kesehatan itu hanya ada 6 ya, kemudian dari suku dinas kesehatan itu ada 9. Jadi kita punya suku dinas kesehatan itu ada 5 di kota dan 1 kabupaten. Dan alhamdulillah ya sudah 9 menyampaikan abstraknya. Kemudian dari UPT ini ada 2 abstrak ya. Memang sebenarnya kita ada UPT itu ada PPKP, pelayanan kesehatan pegawai, kemudian ada Lapkesda, kemudian juga ada PK3D. Ya. Artinya masih ada nih UPT yang belum mengirimkan. Kemudian dari puskesmas ada 115. Nah, kami punya 44 puskesmas. Ya, jadi kelihatannya ini memang dari puskesmas animonya lebih besar dibandingkan yang lainnya. Kemudian dari rumah sakit RSUD maupun RSUD ataupun juga swasta ini ada 55, dari perguruan tinggi ada 21, dari organisasi profesi ada 1, dan dari swasta lainnya ada 1. Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini kami berharap Profesor, Bapak Ibu sebagai tim penilai eh, nanti berdiskusi gitu ya, nanti dokter menyampaikan eh, apa alur gitu ya, alur penilaiannya dan hal-hal yang perlu kita sepakati gitu ya, sehingga nanti saat dilakukan penilaian kita semua sudah punya apa sudah punya cara pandang dalam menilai yang sama. Ya, jadi memang perlu saya sampaikan juga bahwa tadi bahwa kita untuk membudayakan gitu ya, membudayakan menulis ya, untuk budaya literasi ini sangat beragam. Jadi abstrak yang nanti Bapak Ibu baca mungkin ada terlihat oh ini pemula gitu ya, yang sudah advance mungkin ya. Jadi memang ini sangat beragam. Tapi sangat menghargai antusiasme dari rekan-rekan di jajaran dinas kesehatan untuk apa namanya mengajukan abstraknya ke dalam event FIT ke-6 ini. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon selain untuk menilai mungkin nanti memang upaya kami adalah untuk apa namanya perbaikan-perbaikan, jadi pembinaan-pembinaan sehingga kita berharap di tahun depan kita akan lebih baik lagi dari ini. Kemudian eh, jadi penilaian dari abstrak itu kemudian nanti akan dipilah gitu ya, mana yang masuk ke dalam poster, mana yang akan dipresentasikan oral gitu ya. Nanti akan dilakukan di tanggal 4 sampai 6 November ya. Dan kemudian di tanggal 11, jadi 4 dan 6 November nanti Bapak Ibu bisa melakukan penilaian sehingga nanti dikelompokkan mana yang masuk ke dalam poster, mana yang masuk ke dalam oral. Dan nanti dipresentasikan di tanggal 11 dan 12 November. Bapak Ibu sekalian, jadi sekali lagi saya ulangi bahwa FIT ini selain sebagai ajang kompetisi, memang juga dibuat event untuk saling berbagi.
ya berbagi, oh ya, di di puskes ini misalnya dia melakukan penelitian terkait gizi. Nah, oh ternyata memang hal ini menjadi pengetahuan untuk puskesmas yang lain. Dan intinya banyak sekali hal-hal baru atau hal-hal yang mungkin kita nggak apa namanya nggak duga sebelumnya gitu ya, teman-teman melakukan menuangkan di dalam tulisannya, dan ini menjadi sumber pengetahuan bagi kita semua. Dan kita berharap juga dari hal-hal dari event-event seperti ini akan menjadi bahan referensi ataupun juga rekomendasi untuk perbaikan-perbaikan program gitu ya, sehingga perencanaan-perencanaan yang kita lakukan bukan saja hanya uh, template gitu, tapi by research. Dan mudah-mudahan dari tahun ke tahun kita akan terus melakukan perbaikan. Dan sehingga dari kit ini juga sering kita bisa dapatkan upaya improve di layanan kesehatan. Bapak Ibu sekalian, keterlibatan institusi pendidikan ini juga memperkaya kolaborasi antara praktisi dan akademisi. Sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada Profesor dan Bapak Ibu sekalian. Semoga diberikan kekuatan dan kesabaran gitu ya dalam mendidik, membimbing kami gitu ya. Dan mungkin itu Bapak Ibu, akhir kata semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar, seluruh tim penilai, panitia, peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pertemuannya tahun-tahun ini secara utuh gitu ya, dalam keadaan sehat dan sampai akhir kegiatan gitu ya, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pengetahuan dan memperkuat jejaring ya, dan jaringan antara praktisi dan akademisi, dan juga dapat diimplementasikan untuk meningkatkan pelayanan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Jakarta dalam upaya menuju kota global pastinya sangat membutuhkan ya banyak riset yang dilakukan oleh para pekerjanya, para para apa namanya masyarakat juga yang ada di dalamnya. Nah, jadi mudah-mudahan kekuatan pentahelik dan juga kemampuan untuk terus melakukan literasi, kemudian juga melakukan riset, ini akan terus memperkuat potensi Provinsi DKI Jakarta menjadi kota global. Semoga para profesor, guru, Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan dan juga apa namanya senantiasa apa namanya diberikan kemampuan untuk bisa membimbing kami yang mungkin banyak kurangnya gitu ya, Prof ya. Jadi dan saya berharap kita semua bisa eh, melakukan penilaian ini dengan sebaik-baiknya gitu ya. Dan mudah-mudahan tidak sulit untuk mendapatkan kesepakatan gitu. Insya Allah karena kami paham bahwa Profesor Bapak Ibu pasti banyak kegiatan yang lain, banyak kewajiban yang lain. Karena itu saya berharap kita semua bisa mengikuti kegiatan siang ini dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal-hal yang salah dan kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dr. Mariati Kasiman, MKKK selaku PLT Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Mungkin sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan teknis terkait persiapan kegiatan PIT 6 tahun 2024, izinkan saya untuk sekali lagi menyapa kepada yang kami hormati perwakilan dari Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara, perwakilan dari Dr. Lisbeth sebagai tim inti dari persiapan PIT ini. Juga yang kami hormati para guru-guru kami, Prof. Indah, Prof. Yunisa, Pak Miko, Bu Ai, kemudian ada Dr. Yeni, Ibu Tanti, Dr. Bu Mas Dalina, dan Dr. Raharni. Sekali lagi tadi telah kita dengarkan bersama arahan sekaligus pembukaan dari Ibu Mariati, dan semangat yang dibawa adalah kegiatan PIT yang kami rutinkan dan menjadi budaya tidak hanya di bidang P2P tapi di Dinas Kesehatan. Semoga setiap tahunnya selalu mendapatkan value yang baru untuk pengembangan kesehatan di Jakarta. Tidak hanya kebijakan tapi juga pelaksanaan kegiatan kesehatan di masyarakat. Di sini juga tidak lupa terima kasih sekali lagi kepada yang telah hadir, kepada para panitia,
tidak hanya dari Dinas Kesehatan Provinsi, tetapi juga Ibu Bapak, para dokter dan teman-teman semua dari masing-masing suku dinas kesehatan, kota dan kabupaten, mulai dari kepala suku dinas kesehatan, terutama juga kepala seksi P2P yang juga nanti akan masuk sebagai tim penilai baik oral maupun poster yang mendampingi tim penilai eksternal dari beberapa fakultas dan juga kepada ibu bapak sekalian yang telah terlibat ya dalam mulai dari persiapan kegiatan PIT ini hingga nanti pelaksanaan. Selanjutnya izinkan saya untuk uh, membagi layar sebentar. Iya, apakah bagi layar saya sudah tampak? Hmm, sudah. Baik, ya terima kasih Dok atas responnya. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Bidang bahwa kegiatan yang akan kita lakukan terkait Pekan Ilmiah Tahunan 6 tahun 2024 dalam rangka HKN dilaksanakan di Jakarta Convention Center di Hall A. Itu masuknya ke Kecamatan Tanah Abang. Di Hall A itu daerah yang dekat tempat-tempat apa yang banyak benderanya, tapi khusus untuk presentasi oral itu nanti pada saat masuk Hall A kita masuk ke dalam bagian bawahnya. Jadi turun melalui eskalator untuk masuk ke dalam denah bagian bawah. Nah, kita mendapatkan 3 ruangan utama untuk presentasi oral dan 1 ruangan untuk kita bersama-sama berdiskusi untuk briefing di hari pertama dan hari kedua, serta juga untuk membicarakan penilaian akhir di hari pertama dan hari kedua, serta penilaian final di hari kedua. Ini saya agak bingung nih, sebentar, saya mau zoom dulu. Saya pakai spotlight saja. Jadi ruangan presentasi oral itu tidak di hall A utama, tapi tadi masuk ke bawah kita mendapatkan 3 ruang presentasi yaitu Kenari, Murai, dan juga Maleo. Nah, ruangan presentasi ini masing-masing ruangan akan dibuat supaya cukup untuk bisa menampung 80 presentan selama 2 hari. Kita membagi nanti mungkin ada yang 30, ada yang 20 presentan yang nanti pembagian waktunya akan ada di uh, pertemuan selanjutnya. Sampai sekarang tadi telah dijelaskan oleh Ibu Kepala Bidang bahwa ada 210 abstrak yang telah masuk dari masing-masing instansi, baik puskesmas, rumah sakit maupun layanan kesehatan yang lain termasuk fakultas dan juga rumah sakit vertikal. Hingga 23.59 kami masih menunggu teman-teman baik dari jajaran ataupun dari swasta untuk mengirimkan abstrak di link yang telah kami beritahukan beberapa pekan yang lalu hingga hari ini, sehingga tidak menutup kemungkinan sampai 23.59 nanti malam akan terus bertambah abstrak yang akan masuk. Kalau dilihat dari tren peningkatan dan penurunan abstrak hariannya, kemungkinan hingga nanti malam bisa terkumpul 230 atau 240 abstrak. Sehingga dengan ada 230 atau 240 abstrak, 80 yang akan kita cita-citanya 80 dari 240 itu menjadi presentasi oral dan sekitar 160 itu adalah poster, maka kegiatannya nanti mungkin akan lebih banyak di poster. Nanti ada di slide selanjutnya. Khusus untuk presentasi oral, direncanakan kegiatannya 2 hari karena pada saat kita lakukan dummy pembagian waktu dan juga ruangan yang dipakai, idealnya memang presentasi oralnya itu 2 hari jika memang 80 peserta
akhirnya dinilai oleh tim penilai layak untuk dimasukkan kepada presentasi oral. Namun tidak menutup kemungkinan bisa lebih atau bahkan bisa kurang, tergantung dari para guru sekalian untuk bisa menilai abstrak-abstrak yang telah masuk kelayakannya untuk bisa menjadi presentasi oral atau poster. Kemudian ruang Nuri 2 ada tepat di sebelah kanan dari ruang Maleo kalau kita lihat dari sisi ruangan, tapi kalau dari lorong, karena kalau dari lorong itu berarti sebelah depannya dari ruang Maleo itu ruang Nuri 2 adalah ruang untuk eh, tim penguji supaya bisa melakukan briefing awal, istirahat, dan penilaian di hari pertama dan penilaian akhir atau final di hari kedua untuk bisa menentukan pemenang. Jadi untuk presentasi oral ada 5 yaitu juara satu 2 3 harapan satu dan harapan 2 serta untuk poster juga sama juara satu 2 3 dan harapan satu dan harapan 2 yang akan diumumkan di hari kedua tepatnya mungkin pukul 3 sore atau paling cepat pukul 2 sore. Sehingga yang diharapkan sama seperti PIT tahun-tahun lalu walaupun saya tahun lalu bukan sebagai panitia, biasanya sebagai penguji tapi pada saat saya lihat memang biasanya sebelum makan siang atau tepat setelah makan siang di hari kedua itu juaranya sudah dipegang oleh panitia utama HKN untuk bisa ditampilkan. Nah, kemudian untuk poster ini di lantai utama di Hall A JCC. Nah, di sini ada di kotak di bagian bawah agak ke kiri area poster. Awalnya kami hanya melakukan pengkotakan 40 partisi sehingga mungkin maksimalnya 80, tapi kalau lihat dari abstrak yang masuk akan kita tambah menjadi 75 atau 80 partisi sehingga depan belakang bisa 150 hingga 160 poster yang akan dipampang di area poster. Kenapa area poster ini cukup berbeda dengan lokasi untuk presentasi oral? Yang pertama, mengingat dari PIT 1 sampai PIT 5 bahwa eh, konsentrasi atau keheningan lebih dibutuhkan di presentasi oral sehingga kita memplot untuk presentasi oral itu di lokasi yang agak jauh dari kegiatan utama. Bukan jauh banget, tapi karena berbeda lantai dan kemarin sudah ada tim pendahulu yang melihat dan mengetes kebisingannya apakah masuk sehingga yang di ruang presentasi oral cenderung lebih tenang, jauh lebih tenang dibandingkan hall A di mana banyak sekali seminar ataupun lomba-lomba yang kebisingannya cukup tinggi di sana. Sehingga kalau kenapa poster ditaruh di hall A untuk bisa juga menjadi modalitas keilmuan ataupun juga orang-orang yang berkunjung bahwa Dinas Kesehatan juga sangat mendukung peningkatan apa ya kemampuan dari seluruh tenaga kesehatan dan juga menunjukkan bahwa kita bekerja sama dengan akademisi dengan rutin setiap tahunnya untuk menyelenggarakan PIT sehingga poster ini bisa dinikmati oleh seluruh pengunjung dari pagi hingga sore di 2 hari tanggal 11 dan tanggal 12. Ini dari tim penilai. Terima kasih karena tim penilai yang ada, kami juga nanti seperti biasa akan umumkan pada saat pembukaan dan juga pada saat pengumuman pemenang untuk menunjukkan bahwa kesubjektivitasan seluruh penilai itu akan menjadi objektif karena datang dari banyak sekali bidang keilmuan. Berikut adalah alur kegiatan yang telah kita lakukan bersama. Jadi hingga nanti jam 23.59 kita masih menunggu abstrak yang dikumpulkan oleh peserta dan mulai besok seluruh juri penilai akan melakukan pengkategorian sesuai dengan abstrak yang dinilai apakah masuk ke dalam presentasi oral ataupun masuk ke dalam poster. Nah, kemudian untuk presentasi oral nanti medianya sama seperti tahun-tahun lalu akan ada uh, paparan, akan PowerPoint yang nanti kami akan umumkan kepada peserta jika masuk ke dalam presentasi oral untuk menyiapkan selain makalah lengkapnya atau full paper, menyiapkan juga PPT untuk bisa divisualkan dan dipaparkan di tanggal 11 dan 12. Nah, kemudian peserta poster tidak hanya menyiapkan full papernya, tapi juga menyiapkan poster yang sudah print out sesuai dengan standar poster di seperti PIT yang sebelumnya.
Nah, nanti setelah ada pengumuman yang telah ditetapkan oleh tim penilai, maka seluruh peserta yang disetujui untuk oral maupun poster akan melakukan upload kembali materi poster dalam bentuk PDF dan materi oral dalam bentuk full paper dan juga PPT dalam link yang telah kami sebarkan juga. Nanti tanggal 6 eh, kita akan mengumumkan secara resmi dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta berapa peserta oral dan siapa saja di situ, serta berapa peserta poster dan siapa saja di situ, untuk bisa juga diakses atau dilihat di Linktree yang telah kami sediakan hingga sekarang. Itu secara transparan kita sudah menunjukkan eh, peserta mana yang mendaftar dan yang nanti akan melakukan presentasi oral ataupun poster. Kemudian selanjutnya tanggal 7 dan 10 soft copy kita tunggu, bahkan kalau bisa Hamin 2 itu sebelum sebelum kegiatan sudah terkumpul. Jadi tanggal 10 itu hanya mengingatkan yang belum mengumpulkan soft copy poster dan oralnya, sehingga nanti pada saat tahap pelaksanaan tanggal 11 dan tanggal 12 akan ada penilaian presentasi oral dan poster. Nah, kemudian untuk peserta poster akan kita umumkan bahwa itu harus sudah terpasang karena pemasangan partisinya memang Hamin 1, mengingat di tanggal 9 dan tanggal 10 di JCC Hall A ada kegiatan lain, sehingga mungkin dari pengelola JCC eh, mengingatkan bahwa kalau bisa persiapan seluruhnya termasuk juga persiapan kelas dan juga partisi untuk penempelan poster Hamin 1 atau tanggal 10 November, yaitu hari Minggu. Baru nanti kadang kalau lihat dari pit-pit yang lalu bahkan Hamin 1 ada beberapa peserta poster tuh yang udah siap buat nempel, sehingga kalau besoknya paginya nggak terlalu repot, tapi dominansinya memang pagi tanggal 11 teman-teman poster itu baru menempelkan. Nah, sebenarnya kita sudah menyiapkan secara teknis double tap dan gunting, tapi kalau kita lihat dari pengalaman kita tahun lalu itu saking menyebarnya sehingga kita tetap ingatkan kepada peserta nanti untuk membawa sendiri kelengkapan posternya. Kriteria penilaian kita menyadur juga dari sebelum-sebelumnya dengan banyak masukan bahwa yang pertama adalah topik terkini atau kemutahiran. Tadi Ibu Kepala Bidang telah menjelaskan bahwa temanya adalah sehat dan gerak bersama, terutama dalam rangka Jakarta sebagai kota global. Di sini dilihat adanya kejelasan tujuan karya ilmiah dengan judul karya ilmiahnya, dan kemudian adanya kesesuaian metodologi yaitu desain studi dan besar sampel dengan tujuan dan judul karya ilmiah. Kemudian hasil penelitiannya bisa disampaikan dengan jelas dan mudah, baik dari oral maupun poster. Kemudian manfaat bagi perkembangan ilmu teknologi dan masyarakat. Jadi teknis medis, kesehatan masyarakat ini bisa dilakukan penyaduran oleh vaskes lain dan juga dapat dilakukan berkesinambungan sampai selanjutnya. Dan juga kesimpulan serta rekomendasi untuk masyarakat dan pelayanan kesehatan. Uh, ada sedikit perbedaan untuk PIT 6 tahun ini, yaitu berdasarkan arahan dari pimpinan bahwa PIT 6 ini nanti akan membuat buku abstrak yang akan menjadi value tambahan bagi peserta yang telah memajukan abstraknya. Buku abstrak ini nanti akan kita rutinkan setiap tahunnya, walaupun mungkin tahun ini kita belum mendapatkan kesempatan untuk bisa membuat SKP peserta karena ternyata harus dibungkus PIT itu dalam bentuk seminar besar atau webinar. Mungkin kalau tahun ini belum bisa, kemarin update terakhir. Namun hingga sore hari ini kami tetap berkoordinasi dengan bagian eh, SDMK Dinas dan juga dengan Puslat Kesda apakah memang peserta PIT ini nanti bisa difasilitasi SKP. Namun kami tidak menjanjikan kepada peserta baik dari pengumuman maupun secara media massa karena prosesnya belum selesai. Nah, kemudian kita lanjutkan setelah melakukan penilaian, seluruh tim penilai akan melakukan briefing untuk penentuan juara 1, 2, 3, harapan 1, dan harapan 2. Seperti PIT-PIT tahun lalu, ada arahan bahwa juara 1 oral maupun poster nanti akan dilakukan pembinaan ulang baik dari Dinas Kesehatan ataupun suku Dinas Kesehatan tempat uh, Vaskes yang juara tersebut untuk bisa kami
angkat dan mendapatkan bimbingan dari salah satu juri penilai untuk bisa eh, tulisannya itu dipublikasikan di dalam jurnal nasional. Dan itu di PIT sebelumnya belum terrealisasi. Semoga nanti penentuan juara satu itu pun juga bisa kita lihat apakah eh, tulisan tersebut eh, bisa secara lancar kita ajukan untuk publikasi di jurnal nasional. Nah, nanti tanggal 12 yaitu hari kedua HKN akan ada pengumuman pemenang oleh tim penilai pada acara puncak HKN Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta di JCC. Kemungkinan setelah makan siang di hari kedua sama seperti PIT sebelum-sebelumnya. Ya, mungkin itu saja sepertinya untuk yang kami paparkan terkait dengan persiapan kegiatan penilaian abstrak ini. Em, Pak Supri masih hadir nggak ya? Pak Supri monitor Iya dok. eh, untuk link juri bagaimana? Ya, nanti kita bagikan untuk link penilaian nanti akan kami bagikan bersamaan dengan link drive kumpulan abstrak yang akan dinilai oleh juri dok untuk yang sebelum tanggal 6 untuk penilaian pertama sebagai pengkategorian peserta oral maupun poster nanti akan kita kirimkan dalam satu link dok. Begitupun nanti pada saat hari H kita akan kirimkan link juga untuk penilaian secara langsung oral dan poster. Jadi nanti eh, Prof, Bapak, Ibu sekalian, ketika menilai, kami mohon kerjasamanya untuk menginput di Google Form. Jadi nanti kita panitia bisa langsung merekap dan menentukan urutan dari nilai yang terbesar sampai ke yang terkecil untuk penentuan juara di hari kedua. Karena nanti penentuan juara harus sudah selesai kita diskusikan bersama di jam 15 paling lambat ya dok atau jam 14. Oke, baik. Terima kasih. Eh, Selanjutnya, Pak, silakan. Halo, Pak Terima Miko. kasih, Brenda. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Saya menindaklanjuti aja yang ditanyakan oleh Sultan itu ya. Memang ini menjadi catatan. Iya, baik. Mungkin tersentuh kali ya oleh Pak Miko untuk unmute-nya. Bu Mas Dalina, Resen, silakan Bu. Baik, terima kasih. Maaf, baru buka kamera. Ya, Pertama, saya mengapresiasi makin ke sini PIT kita makin maju gitu ya, dan saya iya. mendorong supaya ini bisa jadi SKP juga untuk teman-teman. Eh, Pertanyaan saya yang pertama terkait dengan mungkin namanya proceeding gitu ya, kumpulan abstrak. Tadi kan Mas Budi mengatakan mereka juga harus membuat paper gitu ya, full papernya gitu. Atau hanya Iya, abstrak saja seperti dulu? kalau yang sekarang abstrak, tapi nanti jika sudah ditentukan oral, maka full papernya harus dibuat ya. Kalau kalau yang poster juga ya masuk ya. Iya dok, jadi Ya. pengumpulan full paper ini sebenarnya nanti kita ketika penilaian itu nanti kita akan cantumkan full paper. Jadi ketika mereka presentasikan nanti eh, tim penilai itu akan bisa melihat full papernya juga seperti itu maksudnya. Ya, jadi seperti di BRIN itu biasanya teman-teman itu baru mau ikut konferensi kalau konferensi itu sudah dilaksanakan lebih dari 3 kali. Satu, kemudian ini kan sudah yang keenam ya, ini sudah bagus sekali. Yang kedua itu juga apa namanya harus ada proceeding. Proceedingnya itu bukan kumpulan abstrak saja, tetapi juga dengan full papernya. Kemudian yang ketiga, proceeding itu sendiri sebenarnya tidak harus eh, terbitnya tahun ini juga. Terkadang proceeding itu bisa diterbitkan 3 bulan atau 4 bulan kemudian.
Kalau memang tahun ini karena sudah mepet ini di bulan November untuk SKP teman-teman, mungkin kalau bisa diurus, diproses SKP itu bisa digunakan untuk tahun depan dari PIT yang tahun ini, tapi untuk pencapaian teman-teman dihitungnya di tahun depan. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya itu terkait dengan subjektivitas penilaian. Seperti tahun kemarin tuh saya tahun kemarin nggak ikut ya, yang 2 tahun yang lalu eh, cukup banyak apa penilai itu memberikan nilai yang dalam tanda kutip jor-joran gitu ya. Sehingga sulit sekali untuk mengejar terutama untuk yang terbaik, karena yang terbaik itu kan isinya ada apa namanya, kriterianya adalah nilai yang tinggi gitu. Nah, jadi ini yang saya tekankan untuk kita para reviewer untuk bisa menilainya itu eh, juga cukup objektif. Mungkin eh, ininya apa namanya, modelnya atau metodenya itu cross gitu ya. Kemarin juga sudah di cross, cuma eh, kemarin itu ya saya cukup nggak enak juga karena menurut saya eh, topik dan penulisan satu peserta itu sangat baik sekali, tapi kemudian tidak bisa menjadi yang terbaik dikarenakan nilai yang mungkin kami berikan tidak setinggi penilai yang lain atau reviewer yang lain. Ini juga yang eh, menurut saya harus menjadi pertimbangan bagaimana sih sebenarnya objektivitas kita di dalam menilai uh, abstrak maupun kalaupun nanti ada full paper apa namanya peserta. Nah, terkait dengan proceeding, kalau memang proceeding itu belum uh, bisa diakreditasi, uh, mungkin kita juga bisa menawarkan bisa diterbitkan di berbagai jurnal yang sudah terakreditasi gitu ya. Itu juga berguna untuk teman-teman. Kalau memang saat ini masih fokus pada DKI Jakarta saja, kalau PIT ini dilakukan dengan uh, terus makin maju, kemungkinan ke depan kalau memungkinkan bisa juga menerima dari luar DKI Jakarta gitu, Mas Budi. Seperti misalnya dari universitas maupun dari uh, apa namanya Politeknik Kesehatan, rekan-rekan akademisi, sehingga kualitas dari uh, abstrak maupun paper yang diberikan itu juga bisa menjadi lebih baik. Saya kira itu untuk sementara masukan saya, Pak Budi dan teman-teman. Ya, baik. Terima kasih Bu Mas Dalina. Terima kasih juga tadi masukan yang berharga sekali untuk proceeding book ya, Bu. Memang ternyata saya coba. Ya karena saya juga baru masuk panitia tahun ini dan ternyata tantangannya cukup besar untuk membuat proceeding book seperti tadi Ibu Mas Dalina infokan. Eh, Awal itu kan harus ada reviewer, kemudian ternyata kalau ISBN bisa dilangkahi, artinya sudah bukan menjadi kewajiban lagi ISBN pada proceeding book, tapi juga tadi ada ide yang sangat baik untuk kayaknya harus kita lakukan pada saat nanti kita udah buat proceeding book itu publikasi melalui jurnal nasional untuk bisa menjadi value tambahan. Itu catatan buat kami, Bu. Semoga koordinasi nanti kami terkait dengan pembuatan proceeding book dapat diperlancar. Betul, Bu, untuk SKP sebenarnya Mas ada tim yang sedang menindaklanjuti ke Puslatkesda, cuma kalau saya lihat dari eh, nada arah Puslatkesda sepertinya sulit untuk menerbitkan SKP di tahun ini. Em, Mas, silakan untuk yang tadi ya, yang untuk subjektivitas penilaian. Ya, izin dok untuk kriteria penilaian. Ya, ini
saya saya masih memasukkan komponen seperti yang tahun sebelumnya. eh ada 5 kriteria dan ini mungkin bisa dievaluasi oleh tim penilai juga dan masukan pada hari ini, pada briefing hari ini, yaitu yang pertama adalah kejelasan kejelasan tujuan karya ilmiah dengan judul. Lalu yang kedua kesesuaian metodologi dilihat dari desain studi dan besar sampel dengan tujuan dan judul karya ilmiahnya. Lalu yang ketiga hasil penelitian yang disampaikan jelas dan mudah. Lalu yang keempat adalah manfaat bagi perkembangan ilmu teknologi dan masyarakat. Lalu yang kelima kesimpulan serta rekomendasi untuk masyarakat dan pelayanan kesehatan. Ini eh, mengikuti yang tahun lalu. Apakah ada masukan dari Prof. Bapak Ibu sekalian? Bisa di Zoom nggak masuk yang Ini itu? sudah, uh, saya boleh bertanya, Pak Silakan. Budi. Ya, em, ini kan yang penting kriteria penelitiannya sudah disampaikan ke peserta ya, karena kadang-kadang ya itu nggak ada apa yang harapkan ada di poin penilaian, tapi ternyata tidak menyampaikan itu ya, sehingga tentu saja jadi nilainya jadi kurang. Gitu. Itu mungkin yang kalau mereka diberitahu bahwa ini loh komponen penilaiannya seperti ini gitu, sehingga tentu ya, moga-moga mereka sebagian ada yang terus bisa menampilkannya karena kan abstrak tuh eh, pendek ya dan nggak semua orang memang tadi seperti disampaikan oleh eh, Ibu itu terus bahwa ada yang mungkin masih baru belajar gitu ya. Jadi mereka memang bingung apa yang mau ditampilkan di abstrak yang hanya terbatas 900 kata gitu sehingga kalau kita sampaikan kriteria penilaiannya seperti ini tuh tentu mungkin buat mereka juga menjadi panduan untuk bisa meng-highlight hal-hal tersebut. Ya baik Prof. Terima kasih. Sebenarnya pada saat kan kita ada grup peserta PIT ya Prof. Kita juga sudah memberikan informasi juga sebelum-sebelumnya bahwa mohon disebarkan tidak hanya dari sisi syarat pendaftaran abstrak, tapi juga beberapa kriteria penilaian yang telah dilakukan di PIT di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin walaupun eh, abstraknya saya sangat yakin Prof bahwa terutama teman-teman puskesmas ya, mungkin mereka mengejar waktu pengumpulan abstrak sehingga ketidaksempurnaannya pasti cukup terasa. Tapi memang kita harapkan pada saat nanti teman-teman mendapatkan kesempatan setelah sudah ditentukan oral ataupun poster, full papernya sudah diperbaiki. Bahkan nanti pada saat presentasi oral ataupun poster, penyempurnaan dari abstrak yang mereka tampilkan sudah dapat terlihat. Tapi untuk kriteria penilaian ini sudah bisa dipahami. Nah, ada keunikan sih Prof yang dari tahun-tahun lalu bahkan tahun ini juga terasa ada beberapa peserta tuh yang bilang gimana ya dok. Eh, ada mungkin kekhawatiran ya. Gimana ya dok? Eh, apa lawan kita nih bukan hanya dari puskesmas tapi bahkan dari universitas karena di tahun ini juga ada beberapa universitas yang memajukan abstraknya itu nanti nggak adil dong gitu. Terutama untuk kami-kami yang mungkin kekuatan metode penelitiannya tidak sebesar teman-teman yang sudah ada di S2 ataupun yang sudah belajar metodologi ya tapi kalau kami dari dinas selalu bilang bahwa pengumuman PIT ini sudah dilakukan jauh-jauh hari, bahkan minggu, bahkan bulan. Sehingga sebenarnya waktunya cukup banyak untuk teman-teman mempersiapkan diri, mencari pembimbing, bahkan belajar dari abstrak-abstrak sebelumnya. Bahkan kita sudah membuatkan link tree, contoh-contoh eh, abstrak yang contoh-contoh tulisan yang dinyatakan nilainya baik oleh penguji di sebelum-sebelumnya. Semoga dengan modalitas tersebut abstrak yang nanti akan dinilai oleh Prof, Dokter, dan para juri sekalian uh, setidaknya memberikan gambaran kelayakan untuk oral ataupun poster. Oh ya ini ya Mas Sup ya, ya perguruan tinggi cukup banyak dari Yarsi bahkan ada 4, kemudian dari institusi yang lain, dari perusahaan pun juga ada PT Jimon Group Indonesia,
cukup menarik. Bahkan saat sekarang juga dibandingkan dahulu, beberapa topik terkait penyehatan lingkungan itu mulai naik, Prof dan para penguji sekalian. Karena eh, animo untuk peningkatan kesehatan lingkungan itu karena melihat dari Jakarta Global City yang menekankan kesehatan lingkungan tinggi, sehingga analisis-analisis data terkait kesehatan lingkungan itu sudah cukup banyak, dan semoga keberagaman topik abstrak maupun oral ini nanti juga bisa menjadi satu daya ungkit untuk penilaian dari para tim penguji. Mungkin Mbak Vinda atau Mas Supri ada yang mau ditambahkan? Ya, izin, Prof. Jadi kami di tadi kalau dilihatnya ada link tree. Link tree ini memang sekumpulan link yang bisa diakses oleh peserta, termasuk update peserta, dia sudah masuk atau belum, itu memenuhi kriteria atau tidak sesuai dengan persyaratan yang sudah yang sudah disampaikan sebelumnya. Dan izin tadi saya ketinggalan ada 6 penilaian yang topik terkini atau pemutakhiran ini untuk pemilihan topik ini juga dinilai. Jadi ada 6 kriteria penilaian dan slide ini timeline Vietnam Dinkes ini memang terbuka untuk para peserta akses sebagai persiapan untuk penyusunan. Dan untuk template juga kita sudah menyediakan template poster maupun template oral agar tidak over color ya pada saat presentasi. Jadi kita sudah membuat template-template agar peserta efektif membuat susunannya seperti itu. Dan izin mungkin bisa saya tampilkan ya agar tidak apakah ada masukan atau tidak gitu di template. Ya, untuk template poster ini kita hanya atasnya saja yang memang menjadi identitas pertemuan kita, pertemuan ilmiah tahunan. Strukturnya abstrak, tujuan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, saran, daftar pustaka. Demikian juga dengan template dari oral. Ini kita sudah buatkan sesuai dengan apa, ketentuan dari Dinas Kesehatan juga. Nah, ini kita sudah buat sistematika presentasinya juga, pendahuluan, tujuan, manfaat, metode, hasil pembahasan, serta kesimpulan saran. Mungkin ini saya tambahkan nanti daftar pustaka ya, nomor 6. Ya, demikian Prof dan Bapak Ibu sekalian. Izin Pak Budi boleh ini apa klarifikasi atau memberi masukan? Ya, silakan Bu. Iya. Jadi mencermati dari apa yang disampaikan tadi dari awal, artinya panitia sudah mengantisipasi terkait dengan tempat ya. Jadi tempat sudah diantisipasi, antisipasi tidak gaduh seperti 2 tahun yang lalu gitu ya. Jadi tadi kalau saya dengar ada di lantai bawah ya, beda lantai gitu ya. Kemudian yang kedua eh, terkait tadi disampaikan bahwa mungkin akan ada sekitar 80 80 oral, 160 poster lah, sekitar 240-an totalnya ya. Nah, terkait dengan pengkategorian oral atau poster itu kan merupakan pekerjaan kita di awal, pekerjaan panitia tim juri di awal itu nanti akan dikirim link berupa G-form untuk penilaian ya. Tadi sudah disampaikan Pak eh, Supriyadi. Nah, sebenarnya saya terkait dengan yang disampaikan Bu Mas Dalina tadi, memang itu bagus gitu ya yang disampaikan. Kalau bisa proceeding, kalau bisa ini memang jurnal gitu ya. Memang apa namanya seperti kita di BRIN gitu kan apa namanya targetnya itu tinggi banget gitu ya. Namun kita juga harus apa melihat situasi sebenarnya sekarang hampir semua PNS itu kan fungsional ya. Eh, Baik yang di puskesmas maupun dinas mungkin lebih banyak yang fungsional. Kalau apa dilihat dari situ bagusnya memang seperti apa yang disampaikan Bu Madalina tadi ada proceeding kemudian jurnal. Kalau di BRIN malah jurnal itu
jurnal-jurnal yang Scopus internasional gitu ya. Nah, tapi ini kita melihat juga apa namanya, ini kan eh, areanya itu pasarnya ini kan marketnya ini kan dari puskesmas, kemudian dari dinas, kemudian ada dari rumah sakit sampai tadi ada beberapa dari apa dari mana Universitas. tadi universitas ya. Jadi memang kesenjangannya itu apa namanya ya ada lah gitu. Kalau saya usul ya terkait dengan apa namanya pertama terkait dengan ini apa hasil tadi Bu Mas Dalina kan menyampaikan bahwa apa penilaian ini masih ada kesenjangan gitu. Bolehkah saya memberikan usul kepada Pak Supriyadi bahwa di apa hasil itu mungkin untuk hasil-hasil yang ada inovasinya, kemudian apa ada hasil yang ya inovasi kan bisa inovasi sederhana, inovasi tapi ada inovasinya lah yang apa dari hasil itu bisa diberikan nilai lebih gitu. Jadi bukan hanya hasil disampaikan dengan jelas dan terang gitu, tapi kalau ada poin inovasi mungkin bobotnya itu bisa diberikan nilai lebih tinggi gitu. Kemudian saya ingin bertanya juga, maksudnya karena ini pasarnya, marketnya ini kan dari puskesmas, rumah sakit. Memang bagusnya adalah dengan proceeding yang ada editornya, ada reviewernya gitu. Nah sebenarnya kalau untuk kapasitas puskesmas atau teman-teman di dinas itu, kalau misalnya selain sertifikat itu ada nilai SKP-nya, sebenarnya kalau abstrak kan semuanya memang sudah terkumpul ya itu tuh sebenarnya ada nggak sih nilai-nilainya untuk masing-masing yang mengajukan ini ataukah harus berupa proceeding juga atau jurnal gitu sih itu aja yang ingin saya apa memberikan apa masukan gitu jadi tadi terkait hasil itu kalau inovasi dikasihlah nilai yang lebih gitu kemudian ya apa terkait dengan ini tadi yang akan di output yang akan dihasilkan itu apakah cukup buku abstrak dan itu memang bermanfaat buat teman-teman puskesmas dengan buku abstrak pun kami teman-teman puskesmas sudah cukup kok gitu kita kan nggak tahu mungkin bagi BRIN itu Pak, buku abstrak nggak ada nilainya gitu kita harus prosiding aja prosiding yang terindeks kemudian prosiding yang cakupannya internasional jadi memang apa beda ya beda ini apa saya nggak tahu lah beda maksudnya beda targetnya yang akan dicapai itu aja sih terima kasih Pak Budi Pak Supri Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dulu ya Mas Supri ya. Ya, silakan. Mohon izin tadi eh, Bu Raharni, saya tadi geser ada dipanggil pimpinan. Terkait dengan value ya, Bu. Sebenarnya pada saat saya jadi juri, belum jadi panitia nih, saya juga cukup menanyakan sih sebenarnya apa sih dampak dampak positif bagi teman-teman yang sudah mengajukan diri paparan di PIT baik poster maupun eh, oral, presentasi oral. Nah, pada sebenarnya terbagi-bagi sih Bu. Yang pertama, kalau untuk jajaran dinas kesehatan, terutama bagi ASN, itu kemarin di rapat pimpinan itu sudah disepakati bahwa jika nanti buku abstrak sudah bisa dibuat, baik nanti dipublikasi ataupun tidak, itu menjadi nilai nilai utama untuk teman-teman mengajukan peningkatan jenjang jenjang jabatan dan juga izin belajar atau tugas belajar. Sehingga nanti itu akan menjadi keharusan di bagian SDMK jika mau mengajukan izin belajar atau tugas belajar, ASN di Jakarta itu harus setidaknya mengikuti pekan ilmiah tahunan dan itu merupakan value yang baik. Nah, tapi itu tidak akan bermakna bagi para pengaju abstrak di luar ASN, Bu. Baik di non petugas Dinkes dan jajaran non ASN ataupun pihak-pihak dokter ataupun tenaga kesehatan ataupun tenaga medis yang ada di layanan. Sehingga tadi kami sangat eh, ingin sekali bahwa buku abstrak ini nanti bisa dipublikasikan di jurnal nasional seperti tadi masukan juga dari Bu Mas Dalina sehingga value nilai dari publikasi ini bisa dimanfaatkan tidak hanya dari ASN kami tapi juga orang-orang yang telah masuk untuk ikut eh, ke dalam kegiatan PIT 2024. Sebenarnya cita-cita kami Bu, tapi ini memang belum terjawab karena kemarin kami koordinasi dengan Puslat Kesda Provinsi, kami mengajukan SKP, info dari
Kesda karena PIT ini bukan dari satu organisasi profesi dalam bentuk eh, workshop gitu ya Bu ataupun seminar sehingga akan sangat sulit untuk dibuatkan SKP. Nah, itu kami sedang lakukan koordinasi internal. Belum dapat jawaban Bu sampai sekarang sehingga untuk SKP mungkin tahun depan kami matangkan. Jadi tahun ini kami fokus ke dalam uh, proceeding book bahkan nanti sampai kepada publikasi di jurnal nasional. Begitu Bu. Oke, terima kasih. Jadi intinya untuk tahun ini fokus untuk proceeding ya. Ya Bu. Artinya proceeding itu kan nanti ada reviewernya, mungkin Ya, ada editornya ya begitu. Bu. Selain ISBN ya kayaknya ya. Ya, Oke, betul. Uh, semoga. Mulai dari sisi perencanaan hingga anggaran sih kemarin kami sudah masukkan Bu upaya untuk menuju proceeding book mulai dari siapa saja reviewernya, bagaimana teknik mereviewnya dan juga anggaran yang dipakai dan tapi ini masih menjadi bahan rapat pimpinan. Jika ini nanti disetujui, proceeding booknya seharusnya jadi Bu. Semoga nanti kami dapat dapat dukungan dan rencana kami memang tim reviewernya tidak jauh-jauh dari tim penguji seperti itu nanti. Ada PR-nya Pak Budi. Jadi Iya Bu. untuk ada PR, ada PR untuk proceeding ini. Jadi saya yakin dari 260 itu tidak akan semua bisa mengumpulkan full paper gitu. Ya, Jadi kalau toh nanti mungkin yang mengumpulkan berapa persennya, kalau memang fokusnya adalah proceeding itu dijadiin saja gitu berapa yang mengumpul gitu. Itu jadi tidak mesti 260 karena dari pengalaman kami simposium-simposium itu sulit-sulit sekali untuk masing-masing bisa mengirimkan. Kalau bisa terkumpul 100% itu ya bagus, tapi kenyataannya persentasenya itu ya nanti bisa dilihat sendiri Pak Budi. Tapi berapapun yang terkumpul itu apa kalau bisa diwujudkan dalam bentuk proceeding akan sangat-sangat bagus. baik, Terima baik. kasih. Terima kasih banyak. Ibu Mazda, Ya, sebenarnya saya optimis Pak Budi karena apalagi kalau dia dijadikan SKP. Kalau di BRIN itu eh, males menulis di proceeding itu karena di SKP dia nggak dihitung lagi, tapi presentasi sebagai presenter itu dihitung sehingga mereka hanya mengajukan abstrak lalu presentasi. Tapi kalau teman-teman di puskesmas dan rumah sakit itu kemudian full paper proceeding itu dijadikan SKP, saya optimis mereka pasti akan berusaha keras untuk bisa memasukkan itu. Apalagi kemudian itu jadi prerequisite kalau mereka mau melanjutkan pendidikan, naik jenjang, dan lain-lain. Dan pengalaman kami di banyak tempat, ASN DKI itu berbeda dengan ASN dari provinsi-provinsi lain, dari kabupaten-kabupaten lain. Mulai dari prerequisite ASN DKI itu sudah atau pemerintah DKI itu sudah berani untuk mengajukan S2 sebagai entry point untuk menjadi ASN bahkan di puskesmas. Jadi kami sangat yakin ASN DKI itu memiliki kapabilitas, orang udah lulus S2 gitu ya, kapabilitas di dalam menulis. Setidaknya tesis mereka sudah pernah nulis. Sehingga untuk apa namanya proceeding ini saya sangat optimis bahwa itu akan terisi bahkan seleksinya itu akan menjadi kompetitif gitu. Karena banyak orang yang ingin memasukkan itu untuk banyak kepentingan. Saya kira saya mendukung sekali itu Pak Budi. ya, makasih Bu Mas Dalina. Ya, kami menjadi makin bersemangat nih. Ya, mungkin nanti kami akan konsul ke tim penguji jika kami ada hambatan dalam pelaksanaan proceeding book ini. Silakan Pak Supri. Ya, Dok. Terima kasih eh, Bu Raharni dan Ibu Mas Dalina. Ini terkait dengan inovasi yang tadi saya garis bawahi ya, usul dari Ibu Raharni. Ini jadi dari kriteria penilaian itu memang belum ada yang poin khusus terkait dengan penilaian adanya inovasi ya.
Jadi apakah ini mau dijadikan poin penilaian yang ketujuh atau mau dibedah di dalam, mau dimasukkan ke dalam salah satu penilaian antara poin 1 sampai 6 yang sudah kita apa sudah kita rumuskan sebelumnya. Mungkin ada pendapat dari Prof, Bapak Ibu, panitia. Kalau ditambahin inovasi yang 7 dengan yang keempat, apa bedanya? Bukan, dengan yang kelima, maaf, kelima. Ya, ya Pak Miko. Jadi ini mungkin mungkin ya manfaat bagi perkembangan ilmu teknologi. Jadi manfaat ini hanya bersifat apa yang sudah dilakukan oleh peneliti atau penulis itu berkontribusi kepada program kesehatannya. Tapi kalau inovasi dia terjemahannya mungkin lebih ke ada suatu pembaharuan. Seperti itu sih Pak Miko. Iya, tapi yang kelima itu manfaat bagi perkembangan ilmu teknologi dan masyarakat. Jadi inovasi itu bukan berarti tidak jadi akan redundant dengan lima, sama aja. Itu artinya ada inovasi baik bagi ilmu maupun bagi masyarakat. Ya, eh ya terima kasih Pak Miko untuk apa pendapatnya. Bagaimana untuk Bapak Ibu yang lain? Apakah kita mau masukkan di poin kelima saja dengan poin 5 ini? Jadi nanti menitik beratkan manfaatnya itu termasuk inovasi di dalamnya. Jadi kalau memang eh, dari karya ilmiahnya ini berkontribusi ditambah di dalamnya ada inovasi, itu akan mendapatkan nilai yang lebih jadinya. Begitu mungkin masuk maksud dari Pak Miko ya. Ya, jadi kalau ada inovasi nilainya mungkin maksimal gitu ya. Kalau tapi Ya. manfaat aja, tapi nggak masuk inovasi, nggak ada inovasi berarti mungkin nilainya nggak sampai maksimal gitu ya, Pak. Ya, ya begitu Prof. Jadi mungkin inovasinya ini juga dilihat apakah efektif atau tidak atau hanya percobaan inovasinya seperti itu, mungkin itu bisa jadi kriteria dari yang dinilai dari poin 5 ini. Pak Supri Ya, ingin nah, izin. masuk terkait dengan ini ya, yang inovasi tadi. Ya, Bagus sih kalau misalnya ada dipertimbangkan inovasi. Cuma kan ini kita lihat kondisinya ya, bahwa mayoritas kan ini dari dinas kesehatan ataupun dari puskesmas, rumah sakit gitu ya, banyak yang menggunakan data sekunder, hanya sedikit yang menggunakan data primer. Kemudian kalau inovasi ini juga kan ada tingkatan-tingkatannya ya. Dilihat dari keiyapan dari teknologi biasanya kan seperti itu. Nah, jadi inovasi yang dimaksud di sini apa itu memang agak agak sulit kita mendefinisikannya ya kalau misalnya sesuai dengan background tadi itu. Tapi kalau misalnya kebermanfaatan ataupun aplikasi daripada apa yang dipropos itu saya kira akan lebih menarik untuk dinilai karena nanti kalau inovasi itu saya kira akan sulit nanti kita temukan nih pengalaman dari sebelum-sebelumnya kan inovasi itu kan hampir jarang ditemukan gitu ya apalagi kan kita penelitian kesehatan yang sebetulnya penelitiannya itu udah banyak diteliti kan kita sebetulnya sifatnya hanya lebih ke apa namanya pengulangan ya, pengulangan repetisi dari hasil-hasil yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah ini supaya nilainya tetap bagus ya, tanpa
tanpa apa namanya, tanpa eh, mengecilkan inovasi ini, tapi lebih fokus kepada kebermanfaatannya saja kalau menurut saya sih. Ya, ya, terima kasih Prof. Nisa untuk masukannya. Jadi eh ya balik lagi, inovasi ini mungkin bisa menjadi salah satu yang dilihat dari karya ilmiah para peserta, namun dititik beratkan lebih kepada manfaat ya. Jadi apakah yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tersebut atau peserta PIT ini bisa memberikan manfaat atau masukan kepada baik dinas kesehatan maupun sesama tenaga kesehatan di lapangan. Seperti itu mungkin ya. Ya, saya lebih ke arah situ deh kayaknya implementasinya nanti seperti apa, manfaatnya nanti bagaimana, Ya, apakah bisa aplikatif atau tidak. Mungkin karena kan ini banyaknya petugas kesehatan juga kan ya nanti kan ya. Sasarannya kan itu ya. ya, Dan memang saatnya. ya, memang didominasi oleh jajaran dinas kesehatan, terutama puskesmas yang sudah lebih dari 100 ya. eh Mungkin apakah ada yang mau ditambahkan izin Prof, Bapak Ibu untuk kriteria penilaian ini agar kita juga bisa sounding pada saat pengumuman peserta nanti seperti itu. Nanti atau apakah memungkinkan kalau misalnya dinilai juga kualitas sistematikanya seperti apa atau etika penulisannya seperti apa? Apakah perlu ada poin penilaian tersendiri? Eh, itu sebenarnya udah tercakup di nomor 4 mestinya Pak Supri. Karena ya kan sistematika tadi udah ada poin-poinnya gitu. Tapi kalau kita bisa membacanya dengan lebih mengerti dengan lebih mudah itu kan jadi masuknya di nomor 4 itu. Ya, Saya kira kriterianya. ya, ya, baik Prof Indah. Siap. Baik, terima kasih. Jadi kurang lebih ini kriteria penilaian 6 ini sudah bisa mewakili yang akan kita lihat bersama ya dari hasil karya-karya yang sudah dibuat oleh para tenaga kesehatan dan peserta PIT ya. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu sekalian ini izin apakah kita mau menyatukan suara jika secara eh, apa penilaian poin 1 sampai 6 ini kalau misalnya eh secara rata-rata gitu oh ini udah banyak dilakukan atau ini biasa saja itu sekitar range-nya di 60 sampai 75 mungkin terus nanti kalau ada nilai lebih ya mulai di atas 75 gitu apakah bisa disepakati jadi mungkin mengantisipasi yang tadi dikhawatirkan ya dari Ibu Mas Dalina juga itu ada beberapa yang memang eh, apa s- eh, salah satu tim penilai yang memang cenderung ya udah memang memberikan nilai yang lebih tinggi gitu. Memang standar nilainya lebih tinggi. Jadi untuk kualitas yang sama jadi dapat nilai yang lebih rendah seperti itu. Jadi biar sama mungkin secara rata-rata mungkin di starting di start nilai 60 sampai 75 mungkin ya secara rata-rata. Jadi nanti misalnya kalau ada kekurangan, jadi kita mulai kurangin dari nilai yang 60 tersebut, lalu kalau ada yang lebih kita lebihkan dari nilai 75 tersebut. Mungkin seperti itu. Bagaimana Prof dan Bapak Ibu? Izin menambahkan. Ya, Ibu Mas Dalina silakan. Ya, jadi kan satu abstrak itu kan akan dinilai 2 sampai 3 orang atau 2 orang saja. Ya Rencananya Pak, sih kalau untuk yang abstrak dua dua satu orang. abstrak dinilai 2 orang. Ya, jadi biasanya kita untuk objektivitas itu melihat perbedaan nilai antara 2 orang ini. Kalau perbedaannya itu sangat besar sekali, sampai setengahnya, atau kita tentukan saja sepertiganya, maka dibutuhkan penilai ketiga untuk menjembatani itu. Jadi sebenarnya nilainya itu berapa? Itu juga bisa menjadi satu solusi. Ya, Atau yang kedua, satu abstrak itu dinilai 3 orang. Kalau 3 orang jadi ketahuan kan mana yang nilainya sangat mencolok dibanding dengan yang lain. ya, Jadi biasanya kita melihat perbedaan nilai yang signifikan.
eh, saya yakin para dosen bisa memberikan masukan berapa sih sebenarnya perbedaan nilai yang make sense antar penilai terkait hal tersebut. Tapi kalau memang memungkinkan satu abstrak dinilai 3 orang, itu akan jauh lebih objektif begitu. Ya, terima kasih Bu Mas Dalina. Jadi ini karena kami tidak menyangka bahwa peserta melebihi 200, jadi kami izin belum memutuskan sampai saat ini bisa 3 atau tidak, karena sebelumnya kita sudah plot 2. Namun nanti di akhir sesi, penilaian itu kan memang ada briefing juri ya. Jadi mungkin tahun kemarin tidak sempat dilakukan karena keterbatasan waktu, tapi tahun ini kita alokasikan waktu tersendiri untuk diskusi. Jadi nanti setiap penilaian, mau yang penilaian abstrak saja yang nanti tanggal 1 sampai 5, maupun yang nanti nilai presentasi, itu ada kolom yang memang bisa eh, Prof dan Bapak Ibu menuliskan apa kelebihan dan kekurangan. Jadi mungkin nanti ketika ada nilai-nilai yang memang apa ada ketimpangan penilai 1 dan penilai duanya, mungkin nanti kita akan bahas bersama di forum diskusi tim penilai dan panitia. Itu juga mempertimbangkan pendapat dari Prof dan Bapak Ibu yang menilai berdasarkan masukan kelebihan dan kekurangannya itu mungkin ya, Prof dan Bapak Ibu. Bagaimana? Di sini yang saya garis bawahi adalah kami membutuhkan jadi nanti kalau untuk yang penilaian abstrak itu nanti ada selain penilaian pertama itu, selain poin-poin angka, itu di setelahnya adalah kelebihan dan kekurangannya. Itu kami mohon Prof dan Bapak Ibu menuliskan eh, apa masukan untuk penulis masing-masing, sehingga nanti penulis masing-masing bisa membaca dan menindaklanjutinya pada saat penyusunan materi presentasinya, baik poster maupun oral, seperti itu. Lalu nanti untuk penilaian abstrak sendiri kan ada rekomendasi ya dari Prof dan Bapak Ibu yang menilai, itu direkomendasikan ini untuk oral saja atau poster saja, seperti itu. Nah nanti kalau misalnya di tengah-tengah, yang satu merekomendasikan oral, yang satu merekomendasikan poster, itu akan kita lihat nilainya, seperti itu sih. Seperti tahun kemarin kalau untuk mekanisme pembagian oral dan posternya. Apakah ada yang ingin ditambahkan kembali, Prof dan Bapak Ibu sekalian? Ini saya lock aja ya di poin nomor 5. Berarti memang kita melihat juga apakah ada inovasi, yang efektif bagi keberhasilan. Ya, izin Prof dan Bapak Ibu, jika tidak ada masukan lagi, mungkin nanti bisa kita diskusikan di forum grup WhatsApp
Namun untuk yang garis besarnya sih kami harapkan tidak ada perubahan ya terkait dengan alur waktu yang dinilai juga tidak ada perubahan dan udah satu persepsi seperti itu. Ya, baik Pak Supriyadi, cukup jelas. Terima kasih. Ya, ya dok ya ini terima kasih dok. Sedikit menyimak Pak. Jadi konfirmasi tanggal 1 sampai tanggal 5 Ya, kita mulai penilaian untuk menentukan apakah abstrak tersebut masuk sebagai poster ataukah presentasi oral. Kemudian tanggal 6 deadline terakhir ya Pak ya. Ya, tanggal dan 6 kemudian untuk Cuman, tanggal 6 penentuan akhir ya Pak ya, ya, untuk dikumpulkan ya. ya, Ya, dan nanti akan diberikan link ya Pak ya, yang link untuk masing-masing para juri untuk menilai gitu kan Pak ya. Nanti misalnya saya dapatnya yang mana begitu ya Pak. Dan ya, kemudian setelah diisi ya sudah berarti selesai. Jadi rubrik penilaiannya akan mengikuti kriteria yang tadi ditampilkan begitu kan Pak. ya, ya, Ada beberapa komponen tadi yang disampaikan beserta dengan nanti kelemahan-kelebihan dan rekomendasi daripada abstrak yang tadi yang dinilai begitu kan Pak. Pak ya, Supri ya. ya, betul. Baik. Oh ya, saya mungkin mau mengingatkan kembali, jadi agar lebih simpel juga, mungkin nanti Bapak Ibu, Prof sekalian, jika menilai itu pastikan akan ada yang pertama itu adalah poin Mhm. poster atau oral berapa. Jadi nanti disesuaikan dengan file PDF-nya yang dituliskan cukup oral 5 misalnya atau poster 1 gitu. Nah, nanti pas penilaian abstrak sama abstrak 1 sampai abstrak 211 gitu ya. Yang cukup cukup dituliskan abstrak 1, abstrak 2, abstrak 3 seperti itu. Oh ya, Judul dan nama penulisnya tidak perlu. ya baik Pak, lebih simpel ya Pak ya. Ya, lebih Ya, simpel. satu lagi Pak Supri, ini kalau memang nanti diperlukan, kami punya jurnal Pak. Kami punya ada jurnal nasional, Ya. jurnal terakreditasi Sinta 3 Mm-mm. dan jurnal terakreditasi Sinta 1. Mm-mm. Jadi memang kalau memang nanti ada yang memerlukan, ya monggo Pak, boleh nanti kami bantu. Oh ya, dari FK Trisakti ya, Bu. Iya, benar, iya. Baik, baik. Ya, terima kasih Pak Supriyadi. Ya, terima kasih dok ini. Ya, Dokter Budi, eh, dari saya sudah cukup dok untuk penerbitan tadi juga ada info dari dokter ini bahwa FK Trisakti bisa juga menerbitkan yang apa bagi peserta yang ingin publish terakreditasi Sinta. Baik ya, makasih Dok Yeni. Ya, sama-sama Pak Dokter Budi. Tapi Ya, nanti pasti akan ada proses review ya, Pak Dokter Budi ya. siap, siap. Ya, makasih. Ya, siap bantu Pak. Mari. Amin. Baik, apakah Ibu Bapak sekalian, Profesor, Dokter, para penguji, termasuk juga teman-teman dari suku Dinas Kesehatan ada masukan atau ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup ya? Baik. Kebetulan Ibu Kabit P2P tadi barusan hubungi saya, kemungkinan beliau masih ada kegiatan di luar, tapi saya coba eh, panggil lagi via Zoom ya. Ibu Mariati, apakah masih bisa bergabung kembali, Bu? Oh, baik. Ya, mungkin ya karena sedang ada kegiatan di luar. Saya mewakili Ibu Kabit, sekaligus juga ada salam dari Ibu Kepala Dinas dan Ibu Waka, Ibu Lis, karena beliau juga sedang ada di bawah. Namun teman-teman sekalian kepada tadi Prof Indah masukannya kepada mix-nya lebih tampak, artinya dari swasta pun juga terlibat. Mungkin jika sudah cukup jelas, nanti akan kami siapkan dengan segera
link untuk bisa para tim penguji mengisi, terutama dalam rangka pemilihan abstrak, mana yang jadi oral, mana yang jadi poster, dan terutama tadi beberapa poin penilaian tambahan, dan semoga secara objektif penilaian ini bisa diterima oleh semua pihak. Saya mewakili Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bidang P2P, dan seluruh panitia kegiatan HKN, terutama kegiatan P6, mengucapkan terima kasih kepada penguji, dan kami berharap seluruh tim penilai dan penguji dalam keadaan sehat terus hingga nanti saat kegiatan dan setelah kegiatan, sehingga rencana kita dalam membagi tim dan juga pelaksanaan kegiatan PIT serta HKN dapat berjalan lancar. Demikian kegiatan ini kami tutup, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Budi. Terima Budi, kasih. kami izin ya. Ya, Mari, terima kasih Dokter Yeni. Terima kasih semuanya. sama-sama. Ya, Prof Indah. Terima kasih. Ya, Pak Miko, Prof Herunisa, Dokter Mas Dalina, Dokter Harni. Izin live ya.